Gua Digo. Gua Paul. Dan menurut kita, Kalau misalnya grafiknya bagus, belum tentu gamenya bagus. Itu udah sering denger tau gue kalau di kayak ngomongin game baru keluar apa gimana, pasti poin pertama yang orang sebut tuh, iya anjir bagus grafiknya. harus 60 fps. Kalau nggak 60 fps ray tracing tuh 4K 60 fps ray tracing itu kurang Gitu. Nggak tahu kenapa. Tapi ya jujur emang yang paling signifikan dari zaman ke zaman tuh perkembangan game pasti dari kualitas grafik lah. Betul. Itu kan menunjukkan kayak memang zamannya tuh udah maju-maju aja kan. Kalau lu trace back zaman dulu kan ya dari pixelated banget. Dan juga emang pada kodrat manusia sih pengen lihat gambar yang cantik gitu kan. Iya. Saya kayak banyak banget kayak misalnya film gitu. Film aja kalau misalnya zaman dulu orang pada nggak mau gara-gara grafiknya jelek. Ya kayak ya itu wajar sih kalau lu ngeliat sesuatu kan, lu bakal main game mungkin waktunya lama ya. Terus kalau misalnya mungkin di mata lu nggak enak, mungkin lu males nggak sih? Agak males gitu. Nah iya, tapi jadi kayak gitu kan, orang suka ngeliat kayak tag covernya doang gitu. Iya. Belum tentu dagingnya tuh siapa tahu ini. Iya. Karena gini sebenarnya ya, maksudnya daripada grafik bagus, gue lebih suka art style-nya punya art style sendiri. Betul. Punya keunikan art style sendiri gitu loh. Instead of grafik bagus doang gitu. Masa kualitas grafik bagus doang kan kayak ya misalnya pakai Unreal Engine berapa sekarang? 5. Unreal Engine udah 5 ya sekarang. 5. Ya Unreal Engine 5 gitu kayak ya oke, keren. Gue semua game bisa gitu. Tapi kalau yang bikin gamenya punya identitas sendiri tuh punya art style sendiri. Kalau anime ya misalnya kayak ya Demon Slayer mungkin punya ini sendiri gitu kan. Walaupun kualitasnya juga bagus, tapi dia punya art style sendiri lagi. Gitu-gitu sih menurut gue. Iya betul. Aduh. Tahun ke tahun game yang menurut game itu makin realistis. Tuh takut gak sih jadinya? Makin realistis. Makin rasis gimana? Realistis bukan rasis. Iya, realistis gimana? Grafiknya makin realistis, terus kayak makin pengen banget immerse banget gitu loh. Tapi ya mungkin itu kali ntar teknologi berkembangnya ke arah kayak gitu kali ya. Lama-lama makin realistis bisa jadi kayak VR, terus lu kayak experience beneran. Tapi ya gara-gara itu sih, gara-gara orang pengen ngejar realismenya, kadang jadi aspek-aspek lain tuh kayak ditinggalkan gitu loh. Iya. Emang ada yang kayak gitu? Ada kayaknya sih yang kayak kelihatannya keren banget. Aduh gue lupa lagi judulnya. Pokoknya ada banyak beberapa game PS4 secara grafik, wah indah pak, indah banget, realistis. Buset dah, gue kayak kalau gue sentuh tuh anget rasanya kayak kulit. Kan lu sentuh layarnya panas ya, berarti anget lah. Bener. Ya, tapi gitu, pas main game kayak cuma 2,5 jam tamat. Terus lu nggak dapet, tanda kutip kayak nggak dapet apa-apa gitu ya? Iya benar. Iya nggak seru sih kayak gitu sih. Benar. Ya tapi nggak tahu ya, mungkin itu baik lagi. Mungkin kita bukan target pasarnya. Males banget kalau bisa target pasar. Selalu itu ya, kalau alasannya gitu males. Iya. Ya, males sih. Terus gue juga males banget kayak orang tuh balik lagi ya, orang tuh expect langsung 4K 60 fps DKK gitu loh. Jadinya kan kayak kalau misalnya lu pengen lu itu indie developer gitu, gimana? Kan kadang kan emang bukan jalannya ke situ loh. Iya, bukan ya, maksudnya indie developer tuh kadang mungkin mereka bisa bikin sebuah cerita yang bagus di gamenya, yang bagus, cuman grafiknya mungkin nggak punya budget buat bikin pakai Unreal Engine 5 gitu loh kayak. Atau emang bukan jalannya ke situ gitu loh. Iya. Emang jalannya tuh pengen bikin cerita kayak pixelated gitu kan. Iya, kayak misalnya kayak kayak Undertale gitu kan. Undertale kan ya grafiknya ya gitu doang gitu. Tapi kan bagus ceritanya. Kayak gitu-gitu. Itu sih menurut gua game yang bagus itu adalah game yang mempunyai cerita sih. Mempunyai cerita. Oke. Karena gue tipe gamer yang bukan kayak ikut kompetitif yang harus online terus gitu. Karena gue tidak tumbuh besar di warnet. Tapi gue tumbuh besar di game konsol kan, yang memiliki cerita gitu. Jadi menurut gue game yang bagus itu yang paling pertama tuh harus memiliki sebuah plot. Tidak harus kayak masterpiece yang harus ada X1 ini 2 3 ini. Tapi harus ada yang diceritakan gitu dalam bentuk apapun. Yang emang core utamanya itu cerita. Tapi gimana cara experience ceritanya, gimana itu beda lagi ke gameplaynya gitu kan. Iya, dan yang kedua berhubungan dengan ceritanya adalah gimana cara gameplaynya
apa sih namanya? Bergabung, apa sih namanya? Bukan bergabung, mensupport. Iya. Mensupport biar lu nge-experience ceritanya dengan kapasitas terbaiknya nih gitu. Iya, dengan gameplaynya gitu. Kayak misalnya Breath of the Wild. Menurut gue Zelda Breath of the Wild itu adalah salah satu game terbaik yang pernah gue mainin. Adalah gitu. game terbaik. Iya, gue bisa bilang ceritanya biasa aja. Oke. Ceritanya biasa aja dan sangat samar-samar kayak misalnya tidak kayak dibilang kayak oke, lu kayak gini. Kayak ceritanya cuman si Zelda, bukan Link. Yang pakai hijau pakai baju hijau, topi hijau tuh bukan Zelda ya namanya ya teman-teman ya. Kayaknya itu udah meme tahun ini tahu, zaman Nagik tahu buat yang ngira Zelda tuh dia. Anyway. Ya Link terbangun 100 tahun kemudian terus kayak dunianya udah hancur kayak dia harus ngalahin Ganondorf gitu kan. Udah habis itu kita Link ini dikasih kebebasan buat kemana aja dan tentuin sendiri, cari tahu sendiri plotnya gimana, kenapa 100 tahun ini kalah dan segala macam itu loh. Sesuai dengan judulnya kan, Breath of the Wild. Jadi kayak bener-bener luas aja. Yes. Iya benar sih. Itu apa ya maksudnya, itu pun juga sebenarnya Zelda kan udah berjalan lama ya. Iya kan udah sangat jadul gitu ya. Berarti itu kayak ceritanya nyambung apa gimana? Gue gak main Zelda nih teman-teman. Dia tiap series tuh mempunyai beda cerita sendiri dengan. Ya ada yang bilang kalau misalnya itu mereka secara timeline tuh sama. Terus kadang ada multiple timeline di mana kalau di game yang ini kalau misalnya Link menang, ini timelinenya nih. Kalau Link yang kalah, ini timelinenya. Tapi ada yang bilang juga Breath of the Wild ini kayak menggabungkan gitu semua timelinenya karena kayak ini udah ratusan tahun setelah, ribuan tahun bahkan setelah semua Zelda inilah. Yang terlalu ribet gue juga nggak terlalu paham karena gue tidak memainkan semua game Zelda. Tapi lu masih tetap berpegang itu game terbaik yang pernah lu mainin. Salah satu game terbaik. Mungkin juga kalau mungkin bener yang terbaik yang gue pernah mainin. Yang terbaik untuk lu mainin sampai saat ini ya. Sampai saat ini. Iya. Kalau gue sih game terbaik yang gue pernah mainin sampai sekarang Genshin Impact. Genshin Impact bagus teman-teman, tapi maaf bukan yang terbaik. Game terbaik buat saya ini World of Warcraft. Oke. World of Warcraft tuh game gue kayak pernah beberapa kali juga mention di podcast juga di episode lain. World of Warcraft tuh menurut gue game paling baik yang pernah gue mainkan. Kalau lu bilang tadi apa poin penting yang bikin game bagus adalah cerita kan. Kalau gue poin yang penting untuk game tuh jadi bagus, gimana bilangnya ya? Pokoknya saat lu main game, lu nggak berasa kayak main game. Lu kayak berasa lu escaping reality, terus lu immerse ke dalam dunia yang disuguhkan oleh gamenya. Kayak apa ya? Gue selalu dari kecil tuh menganggap game tuh adalah, ya gue lagi capek sama, ya kalau zaman kecil mungkin sekolah sama keluar di rumah gitu-gitu, gue main game. Itu tuh escaping gue dari realita yang ada, gue masuk ke realita yang baru gitu loh. Dan ngebikin di realita baru ini tuh fun, ya kalau bisa ceritanya bagus. Terus ya apa ya, lu bikin lu coming back for it, itu tuh game yang bagus menurut gue. Itu kayak aspek yang penting di game menurut gue. Nah dan World of Warcraft itu dapat semua buat gue. Dari gameplay, ya ini genre favorit gue ya, game MMORPG kan. Jadi kayak ya gue bener-bener punya kehidupan lain di situ dengan karakter yang gue bikin, leveling, terus gue nge-grind lagi gitu-gitu. Terus ceritanya bagus banget. Lore-nya Warcraft tuh kayak sampai sekarang kalau menurut gue pribadi itu lore game yang paling bagus. Sayang aja difilmkannya tidak. Ya kita tidak gitu. Mau ngomongin tentang filmnya tuh. Iya. Ya dia tried. Gue liat mereka mencoba, cuman gue sampai sekarang berpegang teguh kalau adaptasi game tuh paling bagus dijadiin series tau. Iya. Ini bergeser dikit tapi kayak mendingan dijadiin series tau. Kayak Arcane kemarin. Arcane tuh bagus banget loh. Iya. Baru-baru ini season 2 di-announce. Iya, di-announce tahun depan ya. Tahun depan 2024 yang buat yang suka ya. Anyway, balik lagi ke tadi gue ke World of Warcraft. Ada satu hal aspek yang menurut gue juga suka nggak di notice, tapi menurut gue cukup besar perannya dalam mendefinisikan nih game bagusnya apa nih. Apa tuh? Musik. Soundtrack. Lu pernah nggak sih? Let's say lu main game RPG semacam Witcher, Zelda dan segala macam. Lu bayangin lu lagi naik kuda, terus ada lagu yang tenang yang menemani lu, mengiringi lu sambil naik kuda.
Atau kalau misalnya lagi main game action kayak Devil May Cry atau segala macam, tiba-tiba pas lagi momen klimaks udah lu mau ngalahin, ada soundtrack yang kayak menemani lu, kayak rasanya kayak boss battle banget gitu loh. Iya. Yang hype up lu gitu yang kan. Yang nge-hype lu gitu. Iya benar. Iya sih, itu sih sebuah aspek yang ini ya, mungkin terlupakan dari orang-orang ya. Orang nggak suka notice, tapi kayak sebenarnya itu yang ngebantu lu ngerasa experience game tuh lebih gitu. Iya, dan itu bisa, dan itu tidak terikat dalam satu game. Let's say kalau misalnya satu franchise yang gue sangat notice adalah misalnya Assassin's Creed nih. Waktu Assassin's Creed 2 ada soundtrack yang namanya Ezio Family kan. Itu soundtracknya si karakter utama kita namanya Ezio Auditore. Dan itu saking ikoniknya, itu menjadi soundtrack dari Assassin's Creed. Jadi kalau misalnya lu fans Assassin's Creed yang lu main ke belakang, di saat ada momen penting terus Ezio Family itu dimainin, kayak rasanya kayak gitu ya. Mungkin kalau yang nonton film mungkin kayak ini ya, kayak Pirates of Caribbean tuh begitu udah lagi serunya di atas kapal, deng kayak gitu ya rasanya. Iya, emang sih soundtrack yang bagus, dan apalagi jadi tim song karakternya gitu yang udah jadi identitas, itu lah yang keren banget rasanya ya. Keren banget rasanya. Dan apa ya, kayak gitu-gitu tuh nempel terus sama lu, bakal nempel terus sampai lu gede sebenarnya. Iya. Gue sampai sekarang pun gue masih kadang dengerin lagu-lagu battle dari Pokemon gitu karena saking ikoniknya gitu. Masih. Apa maksudnya tim yang ikonik yang kayak gimana kalau di Pokemon? Yang bukan lagu opening itu kan yang Bukan. Kayak misalnya kan lagu waktu battle kan selalu ada kan itu ikonik dari tahun 90-an tuh. Dan sampai sekarang pun lu masih kayak ngerasa ini terinspirasi dari Gen 1 gitu. Oh, kalau sekarang masih ada soundtrack kayak gitu? Apa cuman dimodernisasikan aja? Dimodernisasikan, tapi diubah sesuai dengan, kan tiap generasi ada kayak apa namanya daerahnya sendiri kan, kayak misalnya ada kayak terinspirasi dari Amerika, dari Prancis, tapi masih kayak dengan tema kayak cuman per daerah-daerah itu beda-beda aja. Iya. Ih, seru banget, keren sih. Jadi lu rasanya kayak walaupun lu ke game yang, apalagi kalau misalnya yang multi franchise ya, ke game yang baru tapi merasa masih familiar gitu loh, ada rasa familiarity-nya. Iya benar. Nggak berubah gitu ya rasanya game ya. Dari dulu tuh sama, cuman evolve aja game. Kayak Pokemon kan mereka evolve kan. Game-nya pun juga evolve. Jadi lebih baik. Ya mungkin gamenya atau apa secara kualitas kurang bagus sih sebenarnya. Nah, ini langsung aja nih. Apa Pokemon nih? Kalau kan lu main Pokemon dari zaman dulu, bener kan? Main lu main kan? Berarti kasarnya lu ngikutin lah perkembangannya game-game Pokemon dari zaman lu main sampai sekarang gitu. Kayak gimana perkembangannya, perubahannya gitu? Gua merasa Pokemon ini nih tidak berusaha buat membuat game yang genre defining. Terlalu main aman banget. Maksudnya adalah ini sekarang udah tahun 2022. Sekarang udah 9 generasi. 9 game utama dari sebuah game Pokemon ya. Tapi masih gitu-gitu aja gitu loh. Gitu-gitu aja? Iya, maksudnya secara grafik dan animasi masih kayak game 3DS. Oh iya? Yang terakhir ini apa? Scarlet and Violet. Iya. Masih kayak game mereka katanya itu model dari Pokemon itu masih ngambil aset dari zaman 3DS. Oh iya. Dan juga kan mereka turn based kan. Terus kayak battle animation itu kayak masih gitu aja gitu loh, gitu-gitu aja. Cuman ya gue yakin karena ini Pokemon, pasti orang-orang beli kalau misalnya udah suka gitu loh. Karena udah suka sama series Pokemon ya. Iya. Cuman gue bisa melihat ini Pokemon udah mencoba udah nyadar nih kualitas game mereka nih begini-begini aja, bahkan menurun bagi banyak orang. Mencoba buat memperbaiki sedikit demi sedikit. Oke. Kayak sekarang nih menurut gue Scarlet Violet nih secara cerita udah meningkat. Biasanya kan cuma ceritanya kayak cuman ya. Yang penting ada cerita aja ya buat game bisa jalan ya. Iya. Ini udah mulai diasah nih gitu. Iya, ada cerita karakternya kayak lu percaya gitu karakter ini hidup, bukan kayak karakter ini dibuat buat jadi musuh lu gitu loh. punya kedalaman karakter ya seenggaknya minimal ada beberapa. Iya. Oke. Mungkin jangan mereka sengaja untuk tidak terlalu berubah segala macam tuh karena pengen
menahan rasa nostalgiknya pemain-pemainnya gitu. Betul, ada juga yang bilang kayak gitu karena waktu generasi 5 mereka sempat bikin kan kalau misalnya kayak bener-bener berubah banget ya, kayak secara tema berubah, penceritaannya lebih dewasa, Pokemon yang muncul juga berubah banget desainnya dan orang-orang nggak suka pada saat itu. Oh, malah nggak suka ya malah. Iya. Jadi makanya mereka abis itu mungkin abis itu kayak udahlah main aman aja. Yang pasti pasarnya udah suka gitu. Tapi sekarang jadinya generasi yang itu yang dulu nggak disukain jadi disukain gara-gara berbeda. Gara-gara unik. Jadi ya bingung juga. Iya. Tapi kalau pribadi pengennya apa sebenarnya? What do you hope for gitu, kayak apakah pengennya improve graphics, apa improve feature baru di gamenya apa gimana? Gameplay sih maksud gue kayak rasanya kayak malu gue kayak kalau misalnya main Switch kita bisa main Breath of the Wild dan Tears of the Kingdom gitu kan dengan semasif itu. Terus atau lu bisa nge-import Witcher 3 ke dalam Switch gitu kan. Bisa ya? Bisa. Gue tahu Switch adalah mesin yang lemah ya. Tapi masa buat nge-run Pokemon aja kadang lu lari di mapnya bisa 15 FPS sih. Sumpah lu. Kalau misalnya hujan langsung drop FPS-nya. Aduh. Masa sih? Sementara lu nge-run Zelda yang world-nya kan gede itu kan. Ini Pokemon loh. Maksudnya di Pokemon segede itu loh. Franchise-nya ini bukan game indie gitu loh. Valve, jadi kayak somehow feels like ini kayak game gak optimize buat Switch ya, padahal emang diciptakan buat Nintendo kan sebenarnya. Jadi ya improve secara apa bilangnya kayak gitu, technical kan sebenarnya. Technical sih. Iya. Biar ilangin tuh stigma kalau misalnya lazy developer gitu. Oh, ada stigmanya gitu. Ada stigmanya, gara-gara kan mereka keluarin konten tiap tahun gitu kan. Terus kayak makin lama makin menurun gitu loh kualitasnya. Ya susah sih kalau kayak gitu. Bisa sih gue bilang mah, pasti mereka kan sebuah company yang established. Bisa, cuman mereka harus rela company-nya tuh buat mundurin schedule buat rilis dari gamenya gitu loh. Itu berarti maksudnya bakal ongoing sampai berapa lama ya Pokemon gitu ya? Gue nggak tahu deh. Mereka bakal berarti tiap ada region baru atau segala macam ya game baru kan lu mesti ngedesain Pokemon lagi kan? Iya. Apakah kayak yang Scarlet Violet ini kan sekarang kayak ada yang gue pernah lihat ya, kayak ada Pokemon lama terus kayak ada apa versionnya sih yang kayak dia lebih futuristik gitu? Iya, itu gimmicknya. Dari masa lalu sama masa depan. Kayaknya mungkin udah mulai malas kali tuh. Jadi kayak nyari-nyari. Apa emang di luar ceritanya ada emang kayak di luar. Emang ceritanya begitulah. Ya anyway, begitulah pokoknya tentang game Pokemon inilah. Dan untuk banyak orang apalagi fansnya itu adalah game yang bagus. Cuman ya untuk mayoritas orang itu bukan game yang bagus karena grafiknya jelek. Balik lagi kita belum kelas tapi udah balik ke poin pertama. Iya emang ya gue ngerti sih, emang pasti ya lu nikmatin sebuah hiburan kan lihat dari layer atasnya dulu untuk menghibur ya. Cuman saat lu udah terjun maksudnya udah main game lama, grafik tuh nggak matter segitunya tau. Gak tau lu setuju apa enggak ya? Betul, gue setuju. Sangat lu udah lama main game ya, saat lu udah beberapa tahun ganti-ganti game, nyoba game baru, main lagi, terus kayak lu rasa there's more than just graphics gitu loh. Gacha. Oke, Paul pengen buat ngomongin Genshin ya. Kayak kita ngomongin Genshin ya sekarang. Jujur Genshin maksudnya pasti banyak ya stigma jeleknya lah. Maksudnya ini game gacha dan kadang meme-nya fanbase-nya kadang suka lucu, menarik untuk dibecadain, untuk diomongin gitu ya. Tapi Genshin setelah gue main sih ceritanya jujur bagus sih. Ya, gue denger sih bagus. Ini karena lu suka cerita bagus kan. Menurut gue Genshin ceritanya bagus. Yeah. Cuman kalau buat gue pribadi ini tadi sempat lu mention, dia ngimplementasin gameplaynya, gimana progression sistemnya dengan ceritanya, kadang nggak ketemu dengan baik aja. Rasanya tuh ceritanya dibawa dragging banget. Kayak misalnya ceritanya di region yang pertama nih, lu ada ya the big bad guy, ya kan. Habis itu lu ada satu old hero-nya kayak dewanya gitu, terus dia senjatanya diambil hilang. Habis itu lu kayak cuma masuk dungeon tuh cuma buat nyari serpian senjatanya, terus balik lagi habis itu kayak diambil lagi, rusak lagi kayak gitu-gitu lo, kayak muter-muter aja kelamaan. Ya. Poinnya tuh sebenarnya pengen ngelawan the bad guy misalnya kayak gitu.
Dan itu sih yang bikin rasanya panjang banget ceritainnya. Tapi kalau lu udah invest sama dunianya, sama karakternya bagus banget BTW. Genshin itu ngedesain karakternya bukan secara visual doang ya, ngedesain apa ya, karakteristiknya gitu. Waifunya. Personalitinya. Ya Genshin karakternya waifu material banget. Iya bro. Ngedesain ini ya sih, ngedesain apa ya? Ya personalitinya, backstory-nya bagus banget menurut gua. Ya kalau masalah monetisasinya ya kayak macam gacha sistemnya apa segala macam itu udah balik lagi masing-masing ke orang tuh. Ada yang whale banget kah untuk nge-spend duit banyak, itu cara orang nikmatin game-nya beda-beda gitu. Iya. Gue tahu kok, maksudnya kayak banyak ada teman-teman gue kayak mau tamatin bannernya gitu kan. Gue lu cuma itu kan tahu orangnya siapa, tapi maksudnya kayak gue bingung banget waktu gue baca caption kayak tamatin banner ya. Lu ngerti kan sistem banner? Gue ngerti, maksudnya kayak gue tahu sistem gacha itu gimana, kayak oh gitu ya, maksudnya ya baik lagi sudah kayak cara dia nikmatin game mungkin kayak gitu, dan menurut gue fine aja karena ya Indian lu bisa nikmatin, ya baik lagi ya esensi game kan, lu nikmatin gamenya kan. Ya baik lagi kalau Genshin kan lu tidak ada sistem multiplayer yang player versus player ya. Jadi saat lu nge-spend duit banyak, lu gak bakal ngerusak fun orang yang nge-spend duit banyak gitu. Ya oke. You have your own fun, they have their own fun gitu. Itu yang bikin lu nyaman gitu main Genshin gitu. Gue penasaran deh. Gue baru dengar aja sih dari beberapa teman gue, katanya temannya Genshin ini udah mati nih si Honkai Star Rail. Itu bener gak? Oh, ada yang bilang gitu. Ada yang bilang gitu, dan nggak 1-2 orang gitu loh. Kan gue pernah nongkrong gitu kan, lagi ngomongin, ada yang ngomongin Genshin, terus kayak ada yang nyebut nih Honkai Star Rail, terus kayak mereka kayak itu mah udah mati dan segala macam. Iya. Ini bener gak sih? Ini adalah suatu hal yang umum terjadi di dunia game. Saat game tidak ada di surface dunia, dianggapnya mati. Betul. Iya kan, game apapun mau sepopuler apapun, saat tidak di surface, tidak jadi hal yang tanda kutip viral, dianggapnya mati. Betul. Kalau dibilang mati secara ya nggak tahu artinya apa ya maksudnya mati ya. Tapi menurut kalau gue masih kadang-kadang gue masih suka main, kadang suka nonton YouTube-nya, masih jalan dengan bagus sih. Developernya masih cinta lah sama game. Hoyoverse ini masih put effort juga. Ya, dan menurutku nggak mungkin mati, orang udah Kafka kok. Betul. Waifu kita semua. Mami Kafka. Mami Kafka kan ada. Itu single handedly harus ada di game kayak gitu, harus ada satu karakter yang mami banget. Harus ada ya. Iya. Mereka tahu pasarnya kayak gimana. Mereka hebat. Tahu pasarnya kayak gimana. Honkai Star Rail masih main, dan menurut gue bagus, ceritanya bagus. Nah itu kayak kata ya, Star Rail kayak lebih better nggak implementasiin gameplaynya dengan ceritanya, jadi jalan dengan lebih baik, lebih enak aja, nggak se-dragging itu. Tapi masih update kan, kayak masih sering ada banner baru kan. Masih malah gue liat orang yang kayak bikin nggak tahu klik dari mana, kayak future bannernya tuh masih panjang banget, biasanya berapa tahun lagi deh. Future karakter yang rilisnya, terus event-eventnya masih ada terus. Berarti Honkai Star Rail belum mati guys. Belum mati. Mentang-mentang Genshin lebih terkenal tuh jangan diturunin gitu derajatnya. Iya. Belum mati. Ya gue yakin game-game yang dulu sempat pada masanya di top of the top, sekarang udah lagi enggak, mungkin juga pasti belum mati. Kayak misalnya mungkin Dota 2 masih hidup, gue yakin banget masih, tapi di skenanya sendiri aja. Kayak CSGO mungkin ya gitu. Nah, itu gue pengen bilang. Apa? Yang pasti nggak mungkin mati. Gue bisa ngelihat orang-orang pasti kayak turun nih keinginan buat kayak game-game storytelling, game-game kayak Genshin gitu. Tapi yang pasti nggak mungkin mati itu game-game yang muncul di yang e-sport. Oh iya. Itu nggak mungkin mati tuh. Iya. E-sport tuh nggak bakal. Karena untungnya sih sekarang udah sangat di-acknowledge banget sih. Skena e-sport tuh udah sangat. Maksudnya non gamers pun mengakui kayak ini tuh sebuah industri yang industri yang kuat gitu loh. Soalnya yang penting itu dulu kan. Yang penting industrinya tuh kuat dulu, jadi duitnya kasarnya muter. Ya jadi playernya regenerasi lagi gitu-gitu kan. Sebenarnya itu kan yang penting kan. Gila, gue ngelihat e-sports dari dulu yang kayak underground gitu loh. Iya. CSGO Championship dulu kayak cuman LAN di di LAN di warnet. Ya di tempat-tempatnya, di venue-nya gitu. Iya, terus sekarang kayak kita lihat championship-nya LoL yang udah dunia keren banget gitu. Iya.
Dan setiap regionnya tuh punya liganya masing-masing. Terus mereka compete terus masuk ke kayak World Cup-nya gitu lah kayaknya gitu. Itu tuh anjing keren banget. Di Indonesia pun juga sangat besar kan e-sport kan, banyak banget kan e-sport yang besar. Gue tidak terlalu ngikutin tapi gue yakin besar kan. Yang masih besar sih kayaknya Mobile Legends itu pasti nomor 1 kayaknya ya. Correct me if I'm wrong. Kalau secara angka gue nggak tahu angka penonton, angka prize poolnya, cuman yang gue sering notice populer sih Mobile Legends masih sih. Betul. Dan bakal lanjut terus aja sih karena ya player game itu akan regenerasi terus. Betul. Orang emang kompetitif gitu. Pada dasar manusia itu kompetitif. Iya, senang banget ya itu udah sports lah, kayak sports kan. Semua orang kan senang melakukan sports kan. Bentuknya beda aja gitu. Betul. Iya, e-sport akan selalu berjaya. Paling ntar berubah lagi aja gamenya. Yang kayak gitu ada yang masuk ke kategori e-sports, ada yang keluar karena udah iya, paling turun. Karena juga popularitasnya mungkin ntar ada anak baru lagi nih, game baru lagi yang baru lahir akan ngambil spotlight, ya udah ganti aja, shift aja. Iya. Tapi nggak bakal mati. Nggak bakal mati sih. Nggak bakal mati, makan jalan terus gamenya. Iya. Bentar lagi Game Awards nih buat tahun ini. Oh iya benar. Game of the Year ya. Game of the Year nih yang gue bisa lihat dari tahun ke tahun ini udah mulai meningkat nih, apa sih namanya, acara penghargaan ini loh. Oke, iya benar. Iya kan? Apa ya? Itu pertanyaan itu mau gitu kan? Iya. Apa Game of the Year tahun ini? Game of the Year tahun ini menurut Bo. Bye Bo. Iya. Gue personally tidak mainin semuanya sih, tapi gue setidaknya tahu nominasinya adalah kita ikutin dari Game Award aja sih, kita nggak bikin award sendiri. Iya, Paul ngapain? Ada Legend of Zelda Breath of the Wild, Alan Wake 2, Resident Evil 4, Baldur's Gate 3, Spider-Man 2, dan Super Mario yang baru. Nih 6 tuh. Which katanya ada kontroversi. Yang menurut gue setuju kontroversinya itu harus ada, tapi gue kayak oke, tapi wajar kenapa nih satu game gak masuk. Apa? Final Fantasy 16 gak masuk, men. Kenapa gak masuk? Makanya itu kontroversinya. Ini yang bikin orang bertanya-tanya. Iya, kenapa Final Fantasy 16 tidak masuk? Kenapa ya? Gak tahu. Kayak Final Fantasy itu gak sih? Setiap Final Fantasy itu pasti muncul di Game of the Year gak sih? Muncul, maksudnya dia dinominasikan buat masih masuk nominasi terus yang lain, cuman tidak masuk ke Game of the Year gitu. Game of the Year. Apa ya? Gak tahu sih jujur. Padahal kan kayak grafiknya bagus banget. Iya. Gameplaynya ada. Ceritanya bagus. Final Fantasy udah pasti bagus ya. Lagunya wah. Lagu Final Fantasy tidak pernah mengecewakan lah dari dulu. Iya. Udah tuh, kecek semua tuh yang kita ngomongin definisi game bagus tuh. Tapi kenapa gak masuk ya? Kenapa gak masuk? Jujur gue gak ketemu jawabannya gak masuk. Gue juga gak ketemu. Mungkin game-game yang lainnya lebih bagus. Ya mungkin ya. Iya mungkin sesimpel itu mungkin ya kalau kita gak mikir jauh-jauh ya. Mungkin karena game lain yang dinominasi lebih bagus dari. Betul. Dianggap lebih bagus tadi kan berdasarkan panel kan yang iya, panel sama ada berapa persen buat audience kita bisa voting. Iya. Jangan lupa voting guys buat Game Awards. Iya, vote go. Ada juga soal kayak tim-tim e-sport juga ada masuk nominasi, cuman gue nggak. Oh iya, game e-sport ada nominasinya. Ada game e-sport, tim e-sports. Oh, timnya juga. Timnya juga ada, pemainnya. Iya, player-playernya. Tapi gue tidak terlalu tahu karena gue tidak terlalu ikutin kan. Iya. Jadi menurut lu siapa? Gue siapa ya? Kalau menurut banyak orang sih Baldur's Gate 3. Iya. Karena ini game tuh kayak tanda kutip genre defining nih. Betapa bebasnya lu bisa ngelakuin apapun di game itu. Iya, bener sih. Dari situ aja tuh, maksudnya kayak sebebas itu loh gamenya. Gue juga merasa lumayan setuju sih dengan Baldur's Gate sih. Gue ngerasa itu kayaknya ini kan Baldur's Gate kan udah Baldur's Gate 3 ya. Kan berarti ada 1-2-nya kayak nggak sekena itu di surface kayaknya kan. Cuman yang ini nih meledak banget nih di dunia lah, meledak di dunia nih kayaknya. Dan yang gue tonton di YouTube dan gue liat di internet sih nggak nemu review jelek dari gamenya. Betul. Nggak nemu gue. Kayak dari situ aja udah menunjukkan ya. In general berarti para pemainnya suka gitu loh. Kayaknya sih gue merasa itu sih. Itu mungkin kalau menurut gue mungkin Baldur's Gate. Kalau menurut lo pasti Zelda ya. Zelda. Alasannya gue bisa jelasin alasannya. Gue main beberapa game yang masuk ke nominasi ini.
Zelda Tears of the Kingdom itu pas gue mainin, gue jadi ngerasa Zelda Breath of the Wild itu kayak tech demo. Damn. Kayak kasarnya prolog gitu. Kayak demonya, kayak demo nih, kayak Oh iya. tes apa sih, tes runnya Zelda tuh Breath of the Wild. Waduh. Oh gitu ya. Betapa bebasnya lu buat ngelakuin apapun yang lu pengen, dan physicsnya lu bisa bikin apapun, kayak apapun yang lu pengen imajinasin mungkin bisa terjadi di situ loh. Walaupun ceritanya menurut gue lebih kurang daripada Zelda 1. Oke. Tapi sisanya kayak gameplaynya itu loh. Iya. Bikin, maksudnya saat lu main ya lu immerse ke dalam game rasanya, ada lu betah main gitu. Iya, dan balik lagi nih di Zelda nih ya, ada bisa lu basically ada 3 map. Daratan, Sky Island, sama Underworld. Itu ada 3 map loh, dan lu bisa lu bisa pindah-pindah secara nggak perlu ada loading. Nggak perlu ada loading. Berarti gede banget loh datanya itu. Jadi makanya pas lu ngeload itu lama di loading awal itu. Dan lu main di Switch gak nge-lag ya? Gak nge-lag. Tapi Pokemon nge-lag. Maksudnya kayak masih sebelum. Itu yang bikin malu kan, kayak Zelda tuh 3 map malu. Zelda 3 map dengan berapa banyak senjata kan, dia gimmicknya itu lu bisa nge-fuse basically anything. Kayak senjata kalau misalnya ada jamur gitu, lu bisa bikin senjata ujungnya jamur gitu. Nice. That's cute. That's lucu sih. Atau kayak kalau misalnya lu ke daerah es gitu, senjata lu pedang, lu gabung ke es batu jadi ice sword gitu, pedang es gitu. Betapa banyak tuh kombinasinya kan. Iya, dari semua itu banyak ya. Iya. Dan semuanya works perfectly. Dan Pokemon secara revenue lebih tinggi. Man. Kita cukup kali ya ngata-ngatain Pokemon. Cukup sih. Cukup ya. Cukup. Jadi menurut lu Zelda ya? Menurut gue Zelda karena the sheer amount of content. Yes, konten tuh penting. Bukan konten sosial media ya, maksudnya konten di dalam game ya. Dalam gamenya gitu loh. Iya, itu karena kan mungkin juga ini juga mulai menjadi topik ya. Orang bilang game itu bagus kalau misalnya game itu kasarnya panjang biar worth it. Game panjang. Itu juga dikritik, Spider-Man 2 dikritik karena hitungannya pendek, cuma 30 jam. Padahal kan Spider-Man 2 tuh basically kayak film kan, kayak Spider-Man gitu loh. Iya. Tapi game aja nih. Tapi game nih. Nah, orang pada komplain nih kayak cuman berapa jam doang nih udah tamat nih. Ya karena emang nggak diciptakan untuk panjang sih. Iya, karena storytelling banget kan gitu. Iya. Terus ya lu sebenarnya yang sangat menarik di Spider-Man kan lu dunia yang sandbox-nya itu loh, yang lu bisa keliling-keliling. Iya. Terus lu main web slinging around the city gitu. Lu bisa jadi Peter Parker sama Miles, man. Iya, itu cukup tau. Terus sambil dengerin lagu kan, bisa dengerin lagu kan sambil itu loh yang. Iya. Dan Zelda panjang. Jadi kecek lagi nih definisi secara umum masyarakat umum udah kecek banget nih, kecek list banget ya. Iya. Oke. Fair enough sih. Iya sih, gitu sih. Tapi yang paling penting dari bukan masalah kualitas apapun, tapi baik lagi ya, game yang bagus adalah menurut kita sendiri apa gitu sih. Iya. Jadi menurut kalian game bagus tuh apa? Kalau Game of the Year yang menurut kalian gak bagus ya udah gak apa-apa. Iya, menurut kalian Game of the Year, bahkan game yang kalian mainin harusnya keluar tahun lalu tapi tahun ini kalian mainin, gak apa-apa juga. Ya, baik lagi kan ke masing-masing yang nikmatin kan. Betul. Sama ya, game kayak seni lah. Gimana cara lu experience-nya ngenikmatinnya sih. Menurut gue itu aja sih. Betul. Oke, kayaknya sudah lumayan ya. Semoga kita bener sih yang Game Awards sih. Dan taunya Resident Evil 4 ini. Ya udahlah. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya udahlah. Ya, gitu sih. Jadi begitu aja. Kayaknya udah. Semoga good luck buat tahun 2024 ya. Game 2024. Good luck buat game 2024. Iya. Kenapa emang? Maksudnya biar berkembang terus. Biar berkembang terus. Gue beri. Pasti akan berkembang terus. Iya. Mereka bakal figure out lagi. GTA 6 tahun depan kan. Konfirm gak sih? Katanya trailernya sih Desember ini. Dari dulu kayaknya mulu. Katanya sih Desember ini trailer. Ya udahlah. Ya itulah. Kita lihat aja nanti. Oke. Oke guys. Thank you yang menonton. Say bye bye. Bye bye.